pengiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Dalam imajinasi saya, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu masih ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Bahkan dalam imajinasi saya, sampai hari ini, Gus Dur masih Ketua Tanfidiyah PBNU. Gus Dur masih Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Dan yang menjadi catatan penting dalam imajinasi saya, yaitu bahwa sampai hari ini, Gus Dur masih Presiden Republik Indonesia. Juga yang terpenting lagi dari keseluruhan imajinasi saya, bahwa Gus Dur sesungguhnya adalah wali. Ada segudang keunikan Gus Dur yang meledak-ledak dalam imajinasi saya. Juga dalam imajinasi dan analisis para pakar Gus Durian. Jaya Suprana si Juragan Jamu Jago itu misalnya menyamakan Gus Dur dengan filsuf Athena Yunani Socrates yang dicap sebagai eksentrik dan suka bicara ngawur serta melontarkan komentar-komentar humoristis yang sering keliru ditafsirkan oleh sejumlah pihak yang tidak mau dan tidak mampu memahami kandungan makna yang sebenarnya amat luhur. Akibat anggapan keliru pihak-pihak yang suka mengelirukan itu, maka akhirnya Socrates dijatuhi hukuman mati. Oh my God. Sungguh kejamnya kebodohan. Kembali kepada Gus Dur. Misunderstanding oleh Parlemen Indonesia mengakibatkan Gus Dur dimakzulkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2001. Gara-garanya cuma sepele. Gus Dur yang suka guyon itu tiba-tiba meledek yang mulia para anggota parlemen itu sebagai yang kekanak-kanakan seperti murid TK. Yalah Gus, gimana ya orang-orang itu? Sungguh pembalasan yang jomplang alias tidak seimbang. Apa orang-orang parlemen itu lupa bahwa mereka itu semua adalah alumni taman kanak-kanak? Lah iya, kalau sebutan TK memang menghinakan, lantas buat apa mereka dulu sekolah TK sampai 2 tahun? Nah, dalam hal ini Gus Dur benar kan? Saya menyaksikan bersama jutaan Gus Durian sedunia dari layar kaca televisi. Bagaimana sidang komedi anggota dewan itu bisa sampai melengsarkan Gus Dur? Sungguh picik dan licik. Saya sudah mulai gregetan, tetapi Gus Dur segera mengingatkan saya. Gitu saja kok repot. Dalam penafsiran saya, kalimat pendek yang dilontarkan Gus Dur itu bisa bermakna, tidak usah ikut repot memikirkan saya. Akhirnya saya diam saja, sambil terus menonton televisi dan sesekali menyeruput kopi yang sudah dingin. Dan ketika Gus Dur sudah benar-benar dilengserkan, jutaan pemuda Ansor dan Banser sudah gereng-gereng sambil melintir-melintir kumis. Sudah siap-siap mau menggeruduk Jakarta. Maka Gus Dur, yang hanya mengenakan pakaian kebesaran kepresidenan yang gaya eksentrik, bercelana pendek dan kaos abu-abu, berkata enteng, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Gus Dur selalu update dengan humor-humor kocak dalam setiap pertemuan dengan khalayak, baik dalam acara kenegaraan maupun dalam pengajian-pengajian. Mungkin karena keunikannya itulah, Gus Dur sangat dicintai oleh berbagai kalangan yang mewakili kebinekaan di bumi Nusantara ini. Artinya, dengan media lelucon itu, Gus Dur bisa merangkul semua kalangan agar bisa hidup damai di tengah perbedaan. Berkenaan dengan ini, Romo Frans Magnis Suseno berkata, bagi saya, Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif, terbuka dan ramah. Dengan demikian, ia memproyeksikan gambar yang positif tentang Islam.
Dan kalau pada kunjungan negara, ia menyalami kepala negara lain dengan lelucon, mereka menyadari bahwa Presiden Muslim ini seorang humanis dan warga dunia. Dalam dunia kebatinan Jawa, sosok Gus Dur yang selalu berperan sebagai pengayom dan pamomong. Pengayom dan pamomong bagi golongan yang sengaja dipinggirkan oleh golongan yang ingin menjadi pemenang dalam kehidupan sosial, dalam hukum maupun dalam perpolitikan. Maka akan lebih tepat bila Gus Dur direpresentasikan sebagai Semar, yaitu tokoh populis yang dalam mitologi Jawa digambarkan sebagai pamomong atau pengasuh spiritual bagi para ksatria yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin. Bila dalam cerita pewayangan, Semar sebagai pengejawantahan Sang Hyang Ismoyo sering dipanggil dengan julukan Kyai Lurah, maka Gus Dur dalam tradisi NU juga disebut Kiai, yaitu istilah Jawa untuk menggantikan istilah guru atau ulama pesantren. Kyai Lurah Semar yang berfungsi sebagai maha guru bagi para Pandawa. Bila terjadi kondisi genting di jagat pewayangan, maka dalang bisa saja memberikan peran kepada Semar untuk menjadi raja. Misalnya dalam lakon Semar Ratu, dia bergelar sebagai Prabu Saronsari dan biasanya itu tidak lama. Setelah persoalan selesai, maka Semar kembali menjalankan fungsinya sebagai pamomong. Nah, sedulur, siapa sangka hal serupa terjadi juga pada Gus Dur, Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang seorang ulama, putra seorang ulama, cucu seorang ulama besar, pendiri organisasi keagamaan terbesar di dunia. Tiba-tiba terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun itu tidak berlangsung lama. Dan anehnya, hal ini sudah diketahuinya jauh sebelum ia terpilih menjadi presiden. Inikah tanda-tanda kewalian Gus Dur? Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab.